warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa, sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional. Jadi kita melihat kecurangan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka perlawanan juga terhadap kecurangan harus terstruktur, sistematis, dan masif. Gitu. Saya kira apa yang dilakukan oleh gerakan di Jakarta dan daerah-daerah tidak lain adalah untuk mewujudkan hal itu. Intinya, salah satu upaya yang cukup strategis adalah apa yang digulirkan oleh DPR atau beberapa partai politik untuk mengajukan hak angket. Saya kira hak angket ini adalah bentuk salah satu bentuk perlawanan politik, gitu. Karena itu juga menjadi bagian penting dalam proses perlawanan terstruktur, sistematik, dan masif, yaitu perlawanan politik. Biarlah di DPR nanti terjadi pertarungan gitu antara pendukung hak angket dan penolak. Bahkan nanti sampai kalau memang goal hak angket itu, maka proses penyelidikan itu cukup signifikan untuk membongkar kecurangan KPU, Bawaslu, dan mungkin juga aparat, dan mungkin juga presiden dalamnya. Saya kira hak angket itu bisa menjangkau itu. Jadi itu perlawanan politik. Kemudian perlawanan hukum juga kita lakukan. Seperti yang pernah dilaporkan ke Bawaslu melalui Gakumdu, begitu, yang indikasi terjadinya tindak pidana oleh KPU, itu kan ketua KPU dan fungsionalisnya. Kemudian juga Bawaslu yang tidak melaksanakan fungsinya, saya kira bisa ditarik sebagai bagian dari kecurangan itu. Jadi itu proses hukum. Dan proses hukum juga langsung menusuk pada Jokowi untuk sampai ke pemakzulan. Kita sudah laporkan ke Barreskrim, gitu kan, tentang nepotisme Jokowi, Kaisang, Gibran, Iriana, Anwar Usman. Saya kira ini adalah perlawanan hukum. Jadi ada perlawanan politik, perlawanan hukum, dan juga perlawanan aksi massa. Saya kira yang sekarang kita lakukan ini adalah gerakan aksi massa yang untuk mengawali, gitu kan, menuju ke proses pemakzulan Jokowi. Gitu. Jadi saya kira sangat strategis juga ini. Jadi curang perang, kan begitu Pak? Curangnya sudah, perangnya belum. Gitu. Nah perangnya ini itu perang hukum, perang politik, dan perang aksi langsung di masyarakat melalui aksi dan demonstrasi. Mudah-mudahan
hak angket menjadi magnet, gitu kan, untuk menggerakkan rakyat seluruh Indonesia, ya yang sekarang kita mulai untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan menjadi kekuatan pengontrol dari proses realisasi hak angket serta proses hukum yang sedang dijalankan. Intinya Jokowi harus turun dan Jokowi harus dihukum melalui proses hukum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, saya Aus Hidayat Nur, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil Kalimantan Timur, nomor anggota A455. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang, dan jika tidak terbukti ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian interupsi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya Fahmi Alidrus, A432 dari fraksi PKS. Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana. Baik, terima kasih. Terdata di meja pimpinan ada 3 lagi dan saya pikir cukup sampai dengan 3 lagi karena juga waktu semakin siang. Saya persilakan Pak Arya Bima, setelah itu Pak Kamarus Samad dan Pak Johan Rosihan. Setelah itu kita tutup sidang kita. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan, menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi
mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Terkait dengan hak angket, saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi, dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, terkait dengan makan siang gratis saya juga aneh, karena saya sendiri ikut di dalam pembahasan di internal. Makan siang gratis ini belum ditetapkan anggarannya dari mana. Dan tentu belum ditetapkan cantolannya ke mana. Karena juga perhitungan suara masih berlangsung, presiden belum ditetapkan, dan tentu juga dalam perjalanannya, kalau kemudian ada piloting yang sedang dilaksanakan, ya ini adalah merupakan bagian inisiatif, misalkan kemarin yang dilaksanakan di Tangerang. Adapun kemudian pencantolan anggaran terhadap BOS, ini belum ada keputusan menurut saya. Sehingga ini jangan dijadikan polemik di publik, dan tentu semestinya bahwa program yang baik ini nanti kita kan akan bahas juga di DPR. Perspektif dalam pembahasan anggaran-anggaran di pemerintahan juga akan dibahas di DPR. Oleh karenanya menurut saya tidak perlu berwacana, tinggal bagaimana ke depannya dan ini akan kita bahas bersama. Program ini bagus untuk menciptakan bagaimana ke depan menciptakan generasi-generasi yang unggul dan tentu nanti proporsinya di mana ditempatkan anggaran ini supaya tepat dan tidak mengganggu terhadap alokasi anggaran lainnya yang tentu saat ini sudah dianggap baik untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai sektor. Saya kira demikian, Ketua. Terima kasih.